Bab 621, Melawan Heilou-lan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di wilayah warisan sejati yang terpencil, semua warisan sejati memiliki kehendak Giant Sun di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin semua orang yang ditakdirkan ini berhasil mengambil warisan ini, terutama Gu abadi itu? Itu seperti menerobos putaran demi putaran di gedung 88 yang sejati. Di setiap putaran yang memiliki cacing Gu sebagai hadiah, cacing Gu ini semuanya disempurnakan oleh kehendak Giant Sun terlebih dahulu. Ketika Master Gu ini berhasil dan mendapatkan cacing Gu, mereka dapat menyempurnakan cacing Gu ini secara instan dan menyimpannya di celah mereka karena kehendak Giant Sun sengaja membiarkan mereka memiliki Gu. Karena alasan ini, selama Master Gu bersedia memberikan cacing Gu miliknya kepada orang lain, mereka selalu dapat menciptakan fenomena penyempurnaan instan. Sebelumnya, ketika kehendak Giant Sun tertidur, penyempurnaan cacing Gu liar sangat lambat. Ketika Fang Yuan pertama kali menjelajah ke gedung yang sejati, dia memanfaatkan celah ini. Setiap warisan sejati diatur oleh kehendak Giant Sun. Alasan mengapa warisan sejati jalur keberuntungan tertinggi tidak terbang menuju Ma Hongyun sebelumnya adalah karena ini. Namun sekarang warisan sejati terbang ke pelukan Ma Hongyun dan menjadikannya tuannya, ini bukan niat kehendak Giant Sun. Yang diinginkan kehendak Giant Sun adalah mengendalikan Ma Hongyun, mengapa ia membiarkannya tumbuh lebih kuat dan menjadi semakin tak terkendali. Dengan demikian, kebenaran terungkap. Di dalam warisan sejati jalur keberuntungan tertinggi, tidak ada kehendak Giant Sun. Kehendak Giant Sun mundur sendiri, ini memungkinkan warisan sejati tertinggi untuk bertindak sendiri. Setelah itu, kehendak Gu liar yang baru dibuat bergerak menuju Ma Hongyun. Ini menimbulkan pertanyaan lain, mengapa kehendak Giant Sun mundur tanpa alasan? Fang Yuan memikirkan kedua kalinya ia menyerang dan hendak membunuh Ma Hongyun, tetapi entah dari mana kehendak Giant Sun muncul. Pada titik ini, itu bukan lagi misteri. Fang Yuan menggunakan metode ketiga, untuk sementara mengeluarkan kehendak Giant Sun dari bangunan yang sejati. Setelah itu, dia memasuki gedung Truyang dan berhasil meyakinkan Tai Bai Yun Seng untuk menghidupkan kembali Gunung Danghun. Setelah itu dia kembali, mencoba untuk menguasai tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Selama upaya kedua ketika dia mencoba membunuh Ma Hongyun, dia terhalang oleh ledakan tiba-tiba dari keinginan Giant Sun. Pada saat itu, Fang Yuan sangat bingung. Tapi sekarang, dia mengerti. Keinginan Giant Sun yang misterius ini ditarik keluar dari warisan sejati itu. Keinginan Giant Sun saat itu gelisah, untuk menyelamatkan situasi, dia mengambil langkah ini. Dia hampir berhasil dengan melakukan ini, tetapi sayangnya, Fang Yuan terlalu bertekad, dia langsung berhadapan dengannya. Akhirnya, kehendak Giant Sun yang diekstraksi dengan paksa ini ditinggalkan dengan sebagian kecil terakhir yang mengendalikan putaran ini. Ini berarti, warisan sejati tertinggi jalur keberuntungan mampu menyelamatkan Ma Hongyun karena aku. Jika aku tidak mengeluarkan kehendak Giant Sun keluar dari menara, jika aku tidak berhadapan dengan kehendak Giant Sun, mengapa ini terjadi sekarang? Tidak kusangka bahwa upaya ketiga ini digagalkan olehku. Berpikir demikian, Fang Yuan menghela napas dalam-dalam saat niat membunuhnya terhadap Ma Hongyun menghilang tanpa jejak. Ma Hongyun saat ini dilindungi oleh warisan sejati jalur keberuntungan. Sebagai manusia, mustahil bagi Fang Yuan untuk menerobos pertahanan ini. Aku sudah bilang padamu untuk menyelamatkannya sebelumnya. Kamu menolak untuk mendengarkan. Dalam benaknya, Mo Yao menjadi tenang dan menghela napas kasihan. Nada suaranya mengandung sedikit keluhan, jika kau menyelamatkan mereka, kau akan mendapatkan pengakuan Ma Hongyun dan dilindungi oleh warisan sejati jalur keberuntungan seperti Zhao Lianyun. Warisan sejati jalur keberuntungan saat ini adalah kehendak liar yang baru lahir, seperti bayi tanpa pertahanan internal apapun. Jika kau berada di dalam warisan jalur keberuntungan, kau akan dapat mempelajari detail warisan sejati ini. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, tetapi kau melepaskannya. Membantu Ma Hongyun akan menghasilkan keuntungan. Berurusan dengan Ma Hongyun akan mengakibatkan luka berat Fang Yuan saat ini. Fang Yuan mencibir. Dia sudah melakukannya, tidak ada sedikit pun penyesalan di hatinya. Dia dengan cepat mundur sambil menyembuhkan luka-lukanya. Sementara itu menjawab Mo Yao, bahkan jika aku tidak dapat melakukan apapun pada warisan sejati jalur keberuntungan ini, apakah kau pikir kehendak Giant Sun tidak akan melakukan apapun?
Warisan sejati jalur keberuntungan ini adalah salah satu dari 3 warisan sejati tertinggi di dalam domain terpencil warisan sejati. Mengapa kehendak Giant Sun mengizinkannya untuk mengakui tuan baru seperti ini? Dalam hati kehendak Giant Sun, bukan hal yang tidak dapat diterima untuk mewariskan jalur keberuntungan sejati ini kepada Ma Hongyun. Namun hati Ma Hongyun bersama iblis dunia lain, itu adalah tabu yang besar. Kehendak Giant Sun adalah kehendak khusus. Ketika tubuh utama pertama kali menciptakannya, ia memberikan makna khusus untuknya untuk melakukan yang terbaik untuk membantai iblis dunia lain manapun yang bersentuhan dengannya. Sekarang setelah Zhao Lian Yun dilindungi oleh jalur keberuntungan sejati, jika kehendak Giant Sun ingin membunuh iblis dunia lain ini, ia harus menghilangkan rintangan jalur keberuntungan sejati. Dengan demikian, seluruh hutan menjadi marah. Banyak sekali manusia pohon yang tercabut, mengepung jalur keberuntungan sejati. Sejumlah besar manusia pohon saling terjerat, semua akar dan tanaman merambat mereka melingkari satu sama lain untuk membentuk manusia pohon besar, masing-masing setinggi setidaknya 300 meter, aura mereka mengejutkan Fang Yuan. Kehendak Giant Sun mengerahkan seluruh upayanya untuk membunuh Zhao Lian Yun. Fang Yuan berhasil mundur dengan sukses. Membasmi iblis dunia lain adalah misi terpenting kehendak Giant Sun. Dengan munculnya warisan sejati jalur keberuntungan, perhatiannya tertuju. Fang Yuan adalah ancaman yang peringkatnya jauh lebih rendah dari mereka. Kehendak Giant Sun juga tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fang Yuan sekarang. Menimbang kedua belah pihak, dan karena kehendak Giant Sun memiliki kekuatan terbatas, dia memutuskan untuk fokus hanya pada penanganan warisan sejati jalur keberuntungan. Segera, Fang Yuan mendekati tempat Tai Bai Yun Seng dan Hei Lou Lan bertarung. Tai Bai Yun Seng ditekan, tetapi Hei Lou Lan juga tidak memiliki kemampuan untuk mengklaim kemenangan. Tai Bai Yun Seng adalah seorang Gu Master penyembuh dan seorang Master terbang, yang pertama memungkinkannya untuk mengkhususkan diri dalam pertempuran yang berlarut-larut, sedangkan yang terakhir memungkinkannya untuk melarikan diri seperti belut yang licin, ia sulit untuk dijebak. Pertarungan keduanya telah berubah menjadi jalan buntu. Keduanya bertarung dari langit ke tanah. Serangan mereka sangat ganas dan pertempuran tersebut membawa bencana ke pepohonan di dekatnya, menyebabkan lingkungan sekitarnya penuh dengan pohon tumbang dan puing-puing. "Kakak senior Tai Bai, biarkan aku membantumu," teriak Fang Yuan. "Kakak senior," dua kata ini memicu Hei Lou Lan saat ia langsung memikirkan benua tengah. Itu karena di 5 wilayah, 4 wilayah lainnya sebagian besar merupakan warisan berbasis keluarga, hanya benua tengah yang didominasi oleh sistem berbasis sekte. Mata Hei Lou Lan membelalak lebar, saat ia berteriak seperti beruang, kebenar-benar bajingan yang telah merencanakan untuk waktu yang lama. "Kalian berdua saudara sekte telah menyembunyikan diri dalam-dalam. Sekarang, karena kau mencari kematianmu sendiri, aku akan mengabulkan keinginanmu." Sambil berkata demikian, dia membidik Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng dan melancarkan 4 pukulan ke arah mereka. Ki tinju itu meledak, berubah menjadi hantu kekuatan manusia di udara, dengan wujud Hei Lou Lan. Keempat bayangan tinju itu terpisah, satu di antaranya menyerang Tai Bai Yun Seng, sementara 3 lainnya menyerang Fang Yuan. Fang Yuan adalah manusia biasa, Tai Bai Yun Seng adalah dewa Gu, menargetkan mata rantai terlemah adalah strategi yang umum. 3 hantu kekuatan manusia menyerang Fang Yuan, dan yang terakhir adalah untuk mencegah Tai Bai Yun Seng memperkuatnya. "Cepat mundur." Tai Bai Yun Seng terkejut, dia memberi peringatan cepat. Dia sangat akrab dengan kekuatan gerakan pembunuh jalur kekuatan ini. Dia telah memperoleh banyak cacing Gu defensif di Tanah Suci Hu Immortal berkat pemberian Fang Yuan. Namun setelah bertarung sekian lama, cacing Gu defensif Tai Bai Yun Seng sebagian besar mati, dia bahkan mengalami cedera berat beberapa kali, itu menunjukkan kekuatan jurus pembunuh jalur kekuatan Hei Lou Lan. 3 hantu kekuatan manusia terbang dengan aura yang mengesankan, menciptakan angin kencang. Sungguh jurus pembunuh yang kuat. Bahkan tekad Mo Yao dalam benaknya memuji saat melihat ini, hati-hati, jurus pembunuh jalur kekuatan Hei Lou Lan pasti melampaui jurus pembunuh Raja Bumi 4 lenganmu. Fang Yuan mencibir, dia tidak menunjukkan rasa takut tetapi sebaliknya, mengalir dengan niat bertarung, siap bertarung. "Tentu saja aku tidak akan menggunakan Raja Bumi 4 lengan, karena aku memiliki jurus pembunuh jalur kekuatan yang lebih kuat." Mengatakan ini, dia berhenti sejenak, sebelum berteriak, "Ayo, Raja Zombie Surgawi 6 lengan." Bam! Aura tak berbentuk meledak,
Tekanan mengerikan membanjiri area sekitarnya. Rasa sakit yang hebat dapat dirasakan, seperti gelombang yang bergelora, mereka menyerang jantungnya. Namun, Fang Yuan merasakan kenikmatan yang tak terukur, tubuhnya mengembang dengan cepat, kulitnya kehilangan kilau dan kelembapannya, menjadi gelap dan keras. Pertahanannya meningkat dengan cepat, hanya dalam beberapa saat, dia berubah menjadi raksasa setinggi 6 meter. Di punggungnya, 6 lengan monster besar tumbuh keluar, jari-jarinya tebal dan menakutkan, masing-masing memiliki penampilan khasnya sendiri, membuat orang merasa takut saat melihatnya. 3 hantu kekuatan manusia tiba di hadapan Fang Yuan. Waktu yang tepat, Fang Yuan bergumam, menghadapi mereka secara langsung tanpa rasa takut. Saat tinju dan kaki beradu, mereka bertarung secara langsung. Bam bam bam, ledakan gemuruh terjadi tanpa henti. Baik itu Fang Yuan, atau 3 hantu kekuatan manusia Hei Loulan, mereka memiliki kekuatan besar dan setiap pukulan mereka merobek udara. Tai Bai Yun Seng memiliki ekspresi khawatir, tetapi setelah memperhatikan selama beberapa saat, matanya melebar. Fang Yuan hanyalah manusia biasa, tetapi dia dapat berhadapan dengan 3 hantu kekuatan manusia sekaligus. Keduanya seimbang, namun, ketiga hantu berkekuatan manusia itu memiliki kesadaran, setelah gagal menjatuhkannya, mereka mulai bekerja sama, menjepit Fang Yuan dari depan, sudut kiri atas, dan sudut kanan bawah. Hati-hati, Tai Bai Yun Seng berteriak untuk memperingatkannya, dia sebelumnya sangat menderita karena ini. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, menunjukkan sikapnya yang agung. Dia sebelumnya telah mengaktifkan jurus pamungkasnya, menumbuhkan 6 lengan mengerikan, dengan 2 lengannya sendiri, dia memiliki 8 lengan. 8 lengan bergerak dalam gerakan melingkar, pukulan-pukulan dilepaskan seperti hujan deras, yang melindunginya dengan erat. Dia berhasil sepenuhnya memblokir 3 hantu kekuatan manusia yang menyerang dari segala arah tanpa satu titik lemah pun. Dia benar-benar memblokirnya, gerakan mematikan ini, jantung Hei Loulan berdebar kencang, ekspresinya berubah muram. Kekuatan pertempuran setengah abadi, orang ini adalah monster, Tai Bai Yun Seng melihat ini dan mendesah. Dia terkejut, tetapi tidak terkejut. Memikirkan gurunya, semuanya bisa dijelaskan. Dengan demikian, hati Tai Bai Yun Seng tenang, dia bisa berkonsentrasi untuk menghadapi hantu kekuatan manusia yang melawannya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya. Bila angin gergaji mesin, kilatan pedang api, ular piton air biru-biru, jaring sutra emas. Hingga 100 cacing gu diaktifkan sekaligus, mereka mengeluarkan cahaya pelangi yang menyilaukan, menyerupai kembang api. Hantu kekuatan manusia ditutupi oleh asap, kecepatannya menjadi lebih lambat, sehingga segera berubah arah dan melesat keluar seperti kilat. Namun serangan Tai Bai Yun Seng mengikutinya, serangan itu tak henti-hentinya. Pertunjukan serangan seperti kembang api dilepaskan tanpa henti. Hantu kekuatan manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir, ia tahu cara terbang melengkung, berusaha mendekati Tai Bai Yun Seng. Namun Tai Bai Yun Seng juga mundur pada saat yang sama, sementara serangannya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ia adalah seorang gu immortal dengan esensi purba yang hampir tak terbatas. Jika bukan karena fakta bahwa ia baru saja menjadi seorang gu immortal dan belum melakukan akumulasi apapun, yang mengakibatkan jumlah cacing gu yang rendah, ia akan memiliki ratusan dan ribuan cacing gu. Setelah digunakan bersama-sama, mereka akan menciptakan serangan yang mengerikan. Hantu kekuatan manusia dapat memblokir sebagian besar serangan, tetapi di bawah serangan bertubi-tubi, ia terus melemah, dan hantu itu berubah menjadi lebih ringan dan lebih transparan. Namun motif Hei Loulan telah tercapai. Tai Bai Yun Seng tidak memiliki metode serangan yang kuat, ia hanya bisa melemahkan hantu kekuatan manusia itu secara perlahan. Dia sudah tua dan bijak, tetapi karena dia selalu waspada dan tidak pernah maju dengan berani, sulit baginya untuk menjadi bala bantuan yang efektif bagi Fang Yuan. Ini karena sifatnya, jika tidak, saat itu, dia tidak akan memilih warisan jalur waktu, seperti sebelumnya, dari 3 warisan abadi. Namun, meskipun Hei Loulan mencapai tujuannya dalam pertempuran ini, dia tidak bisa bahagia. Itu karena dia menyadari, Fang Yuan tidak membutuhkan bala bantuan. Di sana, Fang Yuan bertarung melawan 3 hantu berkekuatan manusia sekaligus. Kedua belah pihak saling serang, pertahanan Raja Zombie Surgawi berlengan 6 itu sungguh mencengangkan. Hahaha, Fang Yuan semakin ganas saat bertarung,
pukulan dan tendangannya semakin kuat dan kecepatannya semakin meningkat. Pada akhirnya, bayangan tinjunya berubah menjadi bayangan hitam karena kecepatannya. Ketiga hantu berkekuatan manusia itu terkuras habis dalam pertempuran itu. Bam, bam, bam. 3 ledakan terjadi, ketiga hantu berkekuatan manusia itu tidak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi ki tinju dan lenyap. Pupil mata Hei Loulan mengecil, tetapi niat bertarung di dalam hatinya melonjak seperti gelombang pasang yang mengamuk. Menarik, jurus pamungkas ini sangat kuat, hampir setara dengan jurus pamungkasku. Tetapi yang terpenting, dia memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya, keterampilan. Bertarung fisiknya dapat dikatakan berada di level master. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan jurus pamungkas ini sejauh itu. Hei Loulan menjilat bibirnya, matanya bersinar dengan kekejaman dan kegembiraan. Serangan sebelumnya bukanlah kekuatan penuhnya, dia hanya menyelidiki. Pertarungan dengan Tai Bai Yun Seng sangat menyebalkan, karena Tai Bai Yun Seng sering melarikan diri, sementara Hei Loulan tidak dapat mengejarnya, sehingga dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Sekarang Fang Yuan yang merupakan lawan tangguh ini muncul, niat bertarungnya secara alami melonjak. Setelah menghancurkan 3 hantu kekuatan manusia, Fang Yuan tidak menyerang dengan gegabah, tetapi malah melayang di tempat yang sama. Keduanya berjarak sekitar 1000 langkah, dan tatapan ganas mereka bertabrakan. Berhenti bertarung, kemarilah dan bantu. Pada saat ini, Hei Loulan mendengar instruksi kehendak Giant Sun. Tetapi, leluhur tua, Hei Loulan ragu-ragu, niat bertarungnya goyah. Status Giant Sun Immortal Venerable di hatinya masih sangat tinggi. Ini bukan tentang kepribadian, tetapi karena dia telah dipengaruhi untuk merasakan kebanggaan garis keturunannya sejak dia masih muda. Ini adalah elemen penting dalam harga diri Hei Loulan. Lupakan saja mereka. Membunuh iblis dunia lain dan mengambil kembali warisan sejati jalur keberuntungan adalah yang terpenting. Surat wasiat Giant Sun menjawab dengan cepat, ini adalah satu-satunya catatan warisan sejati jalur keberuntungan yang kutinggalkan di seluruh dunia. Bahkan di Longevity Heaven, aku tidak meninggalkan detail apapun tentangnya. Aku akan segera membuka pintu masuk ke wilayah terpencil warisan sejati. Kau akan pergi dan membantu mendorong warisan sejati jalur keberuntungan ini ke wilayah terpencil. Babak ini sudah dikendalikan oleh kehendak Giant Sun, para manusia pohon memenuhi area itu seperti lautan. Akan tetapi, meskipun kehendak Giant Sun memiliki kemampuan untuk menghancurkan warisan sejati jalur keberuntungan dengan paksa, ia tidak dapat melakukannya. Pertama, butuh waktu yang lama, yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Kedua, menghancurkan warisan sejati jalur keberuntungan sama saja dengan menghancurkan warisan sejati tertinggi. Bab 622, Memahami Kelemahan Terbesar. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Situasi di 88 True yang Building berubah dan berbalik tanpa akhir yang terlihat. Dulunya makhluk tak terkalahkan mendominasi seluruh dunia, penguasa suatu era, peringkat 9 Immortal Venerable Giant Sun, kemauan mengerikan yang secara khusus ditinggalkannya untuk mengambil alih 88 True yang Building. Pemenang kontes Istana Kekaisaran terakhir, pemimpin suku saat ini dari kekuatan super, suku Hei, yang memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat dari 10 fisik ekstrim, Hei Loulan. Berdiri tegak di atas pusat dataran utara saat bertahun-tahun perubahan yang tak terhitung jumlahnya dialami, namun dipenjara selama ratusan ribu tahun, roh tanah Frost Jade Peacock. Seorang legenda hidup, membantu yang terluka selama hampir sepanjang hidupnya, kebajikan dan namanya terkenal jauh dan luas, memiliki warisan Gu Immortal, naik ke peringkat 6 Gu Immortal, memiliki 2 Gu Immortal misterius, Tai Bai Yun Seng. Serta, pemilik Spring Autumn Cicada, peringkat ke-7 di antara 10 Gu mistis teratas, pemilik tanah terberkati Gu Immortal, seorang manusia yang memiliki banyak Gu Immortal, iblis berusia 500 tahun yang terlahir kembali, Gu Yue Fang Yuan. Diunggulkan oleh Gu Surga yang menyaingi keberuntungan peringkat 8, seorang Gu Immortal di kehidupan Fang Yuan sebelumnya yang telah mewarisi warisan Giant Sun secara berturut-turut dan kesempatan yang ditinggalkan oleh Tifing Heaven Demon Venerable, menjadi pahlawan besar dataran utara yang menentang invasi benua tengah, Ma Hongyun. Dipandang sebagai iblis dunia lain oleh keinginan Giant Sun, istri Ma Hongyun di kehidupan Fang Yuan sebelumnya yang menjadi Gu Immortal jalur kebijaksanaan dan memberikan bantuan yang tak terhitung banyaknya kepada suaminya, wanita legendaris Zhao Lianyun.
Dan juga, mantan Gu Immortal peringkat 7, seorang Grandmaster jalur penyempurnaan, peri generasi ke-36 dari Spirit Affinity House, Mo Yao yang telah bersekongkol melawan 88 True Yang Building, keinginan misterius yang ditinggalkannya setelah kematiannya. Semua keberadaan ini memiliki pikiran mereka sendiri dengan tujuan masing-masing. Dan di panggung tanah yang diberkati Istana Kekaisaran yang runtuh ini, mereka bertabrakan dan bersaing satu sama lain. Mereka memiliki kelebihan, kemampuan, dan juga kelemahan dan kekurangan masing-masing. Mereka semua adalah individu yang penuh dengan bakat, mereka adalah elit atau pahlawan dari generasi mereka. Mereka ahli dalam merencanakan dan menyusun strategi, menjadi ahli taktik, atau memiliki kekuatan luar biasa atau keberuntungan yang tidak masuk akal. Stimulasi intens kehidupan dan kematian, godaan manfaat yang sangat besar, menyebabkan keberadaan ini tampil dengan kekuatan penuh mereka, menggunakan semua kemampuan dan kartu truf mereka, mungkin mempertaruhkan semuanya dan mempertaruhkan segalanya dalam satu momen, atau menyusun strategi untuk mengendalikan situasi. Dengan demikian, keadaan menjadi jelas dari waktu ke waktu, sementara berubah tidak jelas pada saat berikutnya. Mereka telah berjuang sampai sekarang, tetapi situasinya masih kacau. Hanya Frost Jade Peacock yang ditarik keluar dari permainan, sementara yang lain dapat memiringkan seluruh rangkaian keadaan dengan setiap gerakan mereka dan bukanlah keberadaan yang dapat diremehkan dalam pengaruhnya terhadap hasil akhir. Sekarang, bagian utama dari keinginan Giant Sun telah dipaksa keluar dari 88 True Yang Building untuk saat ini oleh kartu truf Fang Yuan, menderita serangan hebat dari kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Keinginan Giant Sun adalah keberadaan yang paling kuat di antara mereka yang hadir. Di satu sisi, bagian utamanya mencoba untuk kembali ke gedung 88 yang sejati, dan di sisi lain, ia mengambil risiko menarik keluar sub kehendak dari warisan sejati untuk merebut kembali kendali ronde tersebut, dan kemudian dengan sepenuh hati mencoba untuk melenyapkan iblis dunia lain Zhao Lianyun. Ma Hongyun dan Zhao Lianyun telah menjadi penguasa tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran oleh beberapa putaran takdir, mereka juga dilindungi oleh warisan sejati jalur keberuntungan dan aman untuk saat ini. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng telah membuat aliansi sementara, terlibat dalam ronde konfrontasi penyelidikan dengan Hei Loulan. Niat pertempuran Hei Loulan melonjak hebat dan ia baru saja akan melawan Fang Yuan secara langsung, ketika kehendak Giant Sun memintanya untuk pergi dan berurusan dengan Ma Hongyun untuk mengambil kembali warisan sejati jalur keberuntungan. Hei Loulan ragu-ragu, tetapi memilih untuk mendengarkan kehendak Giant Sun pada akhirnya. Aku akan membiarkan kalian pergi untuk saat ini. Ia melotot ke arah Fang Yuan sebelum berbalik dan pergi dengan cepat. Fang Yuan melihat saat Hei Loulan pergi, melayang di langit tanpa mengejar. Huf, Tai Bai Yun Seng mengembuskan napas keruh, terbang ke arah Fang Yuan. Dia mungkin seorang Gu Immortal, tetapi dia hanya ahli dalam penyembuhan dan kekurangan banyak Gu Fana. Kekuatan tempurnya dibandingkan dengan Gu Immortal biasa masih memiliki perbedaan besar. Melalui pertempuran yang berkepanjangan, dia perlahan-lahan telah melemahkan kekuatan manusia itu hingga mati. Hei Loulan akan berurusan dengan Ma Hongyun untuk mengambil kembali warisan sejati jalur keberuntungan. Haruskah kita campur tangan dalam hal ini? Mo Yao segera menyarankan. Warisan sejati jalur keberuntungan ini adalah harta karun tersembunyi tertinggi yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Saat itu, Giant Sun Immortal Venerable menggunakannya sebagai bagian dari perjalanannya untuk menjadi penguasa suatu era, tak terkalahkan di dunia. Warisan sejati jalur keberuntungan ini memiliki godaan yang sangat besar bagi setiap Gu Master. Tatapan Fang Yuan sedikit berkedip, tetapi dia tidak bergerak, malah mengalihkan pandangannya untuk melihat ke kiri. Tidak jauh darinya, angin puyuh terbentuk. Hati-hati, Ki Tinju Hei Loulan masih bisa mengembun kembali bahkan setelah dihancurkan. Tai Bai Yun Seng memperingatkan. Fang Yuan mendengus, dan dengan satu langkah, muncul di hadapan badai, meninjunya. Ledakan, suara teredam terdengar dan Ki Tinju tersebar lagi. Aura pertama sebagian besar menghilang, tetapi Ki Tinju yang tersisa masih terus mengembun kembali. Tetapi jumlah ini agak kecil dan tidak dapat mengembun menjadi bentuk. Gerakan pembunuh jalur kekuatan ini, ekspresi Fang Yuan berat. Hantu jalur kekuatan adalah metode serangan jarak jauh dari jalur kekuatan, namun ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melihat hantu kekuatan manusia yang memiliki spiritualitas seperti itu.
Ini tampaknya merupakan inovasi yang tidak ada catatannya dalam semua sejarah Master Gu yang diketahui Fang Yuan. Itu bahkan bisa disebut sebagai hantu jalur kekuatan Halo Lan. Yang lebih penting, hantu jalur kekuatan Halo Lan ini dapat mengembun kembali bahkan setelah dihancurkan. Ini memberi perasaan, sumber pelecehan yang tidak pernah berakhir. Halo Lan tentu saja tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika dia dapat menyerang dengan 20 hantu kekuatan manusia pada saat yang sama, dan Ki Tinju yang tersisa dapat mengembun lagi, kekuatan itu akan sangat mengerikan. Jika dia dapat mengirimkan 30 hantu kekuatan manusia, maka gerakan pembunuh jalur kekuatan ini benar-benar dapat bersaing dengan Raja Zombie Surgawi 6 lenganmu. Mo Yao mengevaluasi dengan nada serius. Gerakan pembunuh apa ini? Apakah kamu memiliki kesan tentangnya? Fang Yuan bertanya. Mo Yao perlahan menggelengkan kepalanya, aku bukanlah seorang Gu immortal jalur kekuatan, jurus pamungkas ini juga sangat melibatkan jalur jiwa dan jalur Qi, selain itu jurus ini memiliki mekanisme penting lainnya. Jurus ini seharusnya merupakan inovasi modern karena sangat berbeda dari jurus kuno, kurasa ini adalah inovasi generasi sekarang. Raja Zombie Surgawi berlengan 6 diteliti oleh Fang Yuan dan disempurnakan oleh Mo Yao. Namun, tidak ada kekurangan orang jenius di dunia ini, bukan hanya Fang Yuan saja yang dapat menciptakan jurus pamungkas jalur kekuatan. Tentu saja, Fang Yuan menghususkan diri dalam jalur darah di kehidupan sebelumnya, dan hanya mengolah jalur kekuatan di samping itu. Manusia pohon berbondong-bondong satu demi satu, membentuk gelombang hijau megah yang berusaha menenggelamkan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Namun, warisan sejati jalur keberuntungan Giant Sun bagaikan telur emas raksasa yang melindungi keduanya dengan kuat. Kehendak Giant Sun mengkhawatirkan konsekuensi dari tindakannya, ia benar-benar ingin membunuh iblis dunia lain Zhao Lianyun, tetapi juga ingin melindungi keberadaan unik ini yang merupakan warisan sejati jalur keberuntungan Giant Sun. Ketika ia melihat Halo Lan di dekatnya, ia buru-buru mengirimkan suaranya, aku akan membuka jalan menuju wilayah terpencil warisan sejati. Bantu aku mendorong warisan sejati. Jalur keberuntungan ke dalamnya. Halo Lan mengangguk. Seluruh tubuhnya bergetar saat ia meninju dengan kedua tinjunya. Ki tinju melonjak keluar dengan hebat. Ledakan teredam terdengar di udara tanpa henti. Ki tinju mengembun satu demi satu menjadi hantu jalur kekuatan Halo Lan. 10, 20, 30, 40. Pupil mata Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut setelah melihat ini. Ekspresi Tai Bai Yun Seng menjadi pucat, memperlihatkan ketakutan yang kuat di matanya. 40 hantu jalur kekuatan Halo Lan bergerak turun bersama-sama dan mengelilingi warisan sejati jalur keberuntungan hanya dalam sekejap. Sebuah retakan gelap perlahan muncul di udara di atas warisan sejati jalur keberuntungan. Retakan itu membesar hingga membentuk lorong besar dan bundar. Lorong yang dalam dan gelap ini terhubung langsung ke wilayah terpencil warisan sejati. Hantu jalur kekuatan berteriak bersama sebelum benar-benar mengangkat warisan sejati Giant Sun sedikit. Para manusia pohon di sekitarnya juga menggerakkan tangan besar mereka untuk membantu. Tanaman merambat hijau seperti ular piton melingkar bersama untuk membantu dalam hal ini. Warisan sejati Giant Sun meletus dengan cahaya yang intens dan menyilaukan, para manusia pohon meleleh seperti salju. Tanaman merambat yang melingkar bahkan tidak dapat bertahan selama 2 napas sebelum hancur total. Hantu jalur kekuatan juga terus runtuh tetapi mengembun kembali beberapa saat kemudian. Halo Lan berdiri di pinggiran luar, dia seperti sumber kekuatan yang tak ada habisnya, menyerang dengan sejumlah besar hantu jalur kekuatan satu demi satu. Di bawah usahanya, warisan sejati Giant Sun perlahan meninggalkan tanah. Pada saat yang sama, lorong bundar di udara juga meletus dengan kekuatan hisap yang kuat, seperti mulut raksasa yang mencoba mengambil kembali warisan sejati Giant Sun ke dalam perutnya. Dia benar-benar dapat membentuk begitu banyak hantu jalur kekuatan secara bersamaan. Jurus pembunuh macam apa ini? Tai Bai Yun Seng berteriak tanpa sadar melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Surat wasiat Mo Yao juga berkata kepada Fang Yuan, jurus pembunuh jalur kekuatanmu terspesialisasi untuk pertarungan jarak dekat. Namun, jurus pembunuh Halo Lan adalah kebalikan dari milikmu, yang terspesialisasi dalam pertarungan jarak jauh. Jurus pembunuh ini setara dengan Raja Zombie Surgawi berlengan 6 milikmu. Namun, di tangan Halo Lan, kekuatannya dapat meledak jauh melampaui milikmu beberapa kali lipat.
Hei Loulan adalah pemilik fisik bela diri sejati kekuatan besar dari 10 fisik ekstrim, dan Fang Yuan tidak. Dalam legenda, Master Gu yang memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, stamina mereka juga tidak akan pernah habis. Pada saat yang sama, kemampuan pemulihan diri mereka juga sangat mencengangkan. Jurus pembunuh jalur kekuatan apapun akan meledak dengan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan mereka yang biasa di bawah tangan fisik bela diri sejati kekuatan besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tai Bai Yun Seng berdiri di samping Fang Yuan, menatap tajam ke arah pertarungan kekuatan antara Hei Loulan dan warisan sejati Giant Sun. Dia melanjutkan dengan nada penuh penyesalan, ini adalah warisan sejati yang agung. Kehendak Giant Sun akan membawanya kembali ke wilayah warisan sejati yang terpencil. Sayangnya Hei Loulan ada di sana, jadi kita tidak bisa ikut campur. Nada suaranya mengandung makna tidak mampu bersaing dengan Hei Loulan. Ini tidak mengherankan, Tai Bai Yun Seng memiliki sifat pasif, orang bijak menjaga kulitnya sendiri, dia tidak akan mengambil tindakan ekstrim kecuali dipaksa ke sudut. Fang Yuan menatap Tai Bai Yun Seng dan tersenyum. Apa yang harus dilakukan? Dia bertanya dan menjawab sendiri, tentu saja kita pergi ke wilayah warisan sejati yang terpencil. Tai Bai Yun Seng terkejut, wilayah warisan sejati yang terpencil. Kehendak Mo Yao bergetar sebelum bereaksi, hampir menepuk pahanya sendiri saat menyadari hal itu. Benar, tidak ada lagi kehendak Giant Sun yang tersisa di wilayah warisan sejati yang terpencil. Warisan sejati itu telah menjadi objek tanpa tuan. Sebelumnya, warisan sejati ini berisi kehendak Giant Sun, jadi seseorang hanya bisa memperoleh kualifikasi untuk warisan sejati dengan menggunakan token pemilik. Namun sekarang berbeda, wasiat Giant Sun telah memindahkan semua wasiat sekunder. Segera setelah itu, wasiat liar muda tumbuh dalam warisan sejati, dan mereka hanya perlu dimanipulasi dengan tepat untuk menyempurnakannya dengan mudah. Namun, Anda tidak punya banyak waktu, wasiat utama Giant Sun di luar menara akan segera kembali. Anda hanya akan dapat memilih satu warisan sejati saat ini. Wasiat Mo Yao mengingatkan, Fang Yuan, Anda harus segera mempertimbangkan warisan mana yang akan Anda pilih. Tai Bai Yun Seng juga menyadari hal ini dan mengajukan pertanyaan penting lainnya. Putaran ini sudah dikendalikan oleh kehendak Giant Sun, bagaimana kita bisa memasuki wilayah warisan sejati yang terpencil? Dia bahkan belum selesai berbicara ketika Fang Yuan mengeluarkan Gu Abadi Perjalanan Abadi Tetap. Tai Bai Yun Seng telah menyimpan Gu Abadi ini untuk diamankan sebelumnya, jadi dia tidak terkejut, tetapi tatapannya berubah serius saat dia menatap Fang Yuan. Jika aku tidak salah, perjalanan abadi tetap hanya dapat membawa satu orang, kan? Kamu benar. Fang Yuan mengangguk, jadi bukalah lubang abadimu dan biarkan aku masuk. Aku akan mengirimkan kepadamu gambaran domain terpencil warisan sejati melalui transmisi pikiran. Tai Bai Yun Seng tiba-tiba menyadari, aku hampir lupa bahwa aku adalah seorang abadigu. Lubang abadi dari Dewa Abadi peringkat 6 dan peringkat 7 disebut, Tanah yang Diberkati. Tanah yang diberkati Pengadilan Kekaisaran, Tanah yang diberkati Langya, dan tanah yang diberkati Hu Abadi adalah lubang abadi. Mereka memiliki ruang yang luas dan mirip dengan dunia kecil. Tanah yang diberkati Tai Bai Yun Seng tentu saja tidak terkecuali. Fang Yuan meminjamkan perjalanan abadi tetap kepada Tai Bai Yun Seng dan memasuki lubang abadinya, lalu mengirimkan pikirannya yang merekam gambaran domain terpencil warisan sejati. Tai Bai Yun Seng mengaktifkan perjalanan abadi tetap. Kehendak Giant Sun tidak memiliki energi cadangan untuk menghentikannya dan hanya bisa membiarkannya pergi ke wilayah warisan sejati terpencil selangkah lebih awal. Di dalam wilayah warisan sejati terpencil itu terdapat pemandangan yang kacau. Puluhan warisan sejati dikuasai oleh kehendak liar baru dan seperti ayam tanpa kepala, terbang ke sana kemari dengan kacau. Dari waktu ke waktu, mereka bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan percikan api dan menyebabkan kerusakan yang tak henti-hentinya. Mo Yao merasa sangat sakit hati pada pemandangan ini, cepatlah tentukan pilihanmu. Warisan sejati ini saling menghancurkan, jika situasinya memburuk, bahkan jika kamu bisa mendapatkan warisan itu mungkin sudah kehilangan esensinya. Fang Yuan tidak punya banyak waktu tersisa dan hanya bisa memilih satu warisan sejati. Dia sudah membuat rencana untuk ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, Mo Yao, aku butuh bantuanmu. Cepat bicara. Tunjukkan padaku lokasi warisan sejati tertinggi terakhir. Mo Yao tercengang mendengar kata-kata Fang Yuan. Segera,
Mata dan mulutnya terbuka lebar, pikirannya sangat terguncang. Bangunan 88 yang sejati berisi 3 warisan sejati tertinggi. Mo Yao sangat jelas tentang warisan sejati tersebut dan dia telah memperkenalkannya kepada Fang Yuan saat dia menyerbu ke wilayah terpencil warisan sejati sebelumnya. Warisan sejati tertinggi pertama adalah Gu Kebijaksanaan tingkat 9. Warisan sejati tertinggi kedua adalah warisan jalur keberuntungan dari Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Warisan sejati tertinggi ketiga adalah bangunan 88 yang sejati itu sendiri. Dengan kata lain, siapapun yang memperoleh warisan sejati ini dapat mengendalikan bangunan 88 yang sejati. Mengapa aku tidak memikirkannya? Mo Yao bergumam dengan linglung, kehendak Giant Sun telah memindahkan semua sub kehendak, sekarang adalah waktu terbaik untuk merebut otoritas atas gedung 88 yang sejati. Benar. Kehendak Giant Sun telah mengabaikan hal ini dalam memenuhi keinginannya untuk berurusan dengan Zhao Lian Yun, sehingga mengungkap kelemahan terbesarnya, dan memberi kita kesempatan untuk membalikkan krisis ini. Mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang. Dia melihat sekelilingnya, api ambisi membumbung tinggi di dalam hatinya. Dia dengan tajam memahami kelemahan musuh. Menang atau kalah, semuanya tergantung pada langkah ini, selama dia bisa mengambil alih gedung 88 yang sejati untuk dirinya sendiri. Dia akan memiliki keuntungan teritorial. Pada saat itu, bahkan jika kehendak utama Giant Sun menjadi lebih tangguh, dia hanya akan menjadi anjing putus asa yang terkunci di luar rumah, berdiri di pintu dan menggonggong tanpa daya. Bab 623, memurnikan 88 bangunan yang sejati. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng bergerak maju di wilayah warisan sejati yang terpencil. Di wilayah warisan sejati yang terpencil dan gelap, tidak ada lagi ketertiban dan ketenangan seperti sebelumnya. Karena kehendak Giant Sun telah diekstraksi sepenuhnya, lusinan warisan sejati di sini adalah warisan tanpa pemilik, kehendak liar terbentuk di dalamnya dalam waktu singkat. Warisan sejati ini seperti bintang jatuh dari semua warna, terbang sangat cepat di ruang gelap ini, mereka menenun jaring besar yang indah dengan jejak mereka. Swoosh! Warisan sejati lainnya terbang cepat melewati sisi kiri Fang Yuan. Warisan sejati ini hanya seukuran mangkuk, memancarkan cahaya keperakan dan sangat menyilaukan. Itu hampir menyentuh tubuh Fang Yuan saat terbang melewatinya, cahaya keperakan bersinar di wajah Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng. Ekspresi mereka cukup jelek, tatapan mereka penuh dengan kecemasan dan kegugupan. Warisan sejati ini sangat kuat dan memiliki kemampuan khusus. Kebanyakan dari mereka memiliki Gu abadi di antara cacing Gu di dalamnya. Baik Fang Yuan atau Tai Bai Yun Seng, mereka tidak dapat menahan serangan dari mereka. Terutama sekarang, ketika warisan sejati dipandu oleh keinginan yang baru lahir, siapa yang tahu kapan mereka akan menunjukkan kemampuan Gu abadi mereka. Ini tidak dapat diprediksi. Bergerak di sekitar tempat ini seperti berjalan di atas tali yang kencang di atas kematian. Warisan sejati ini semakin cepat. Apakah kamu sudah menemukan targetnya? Tai Bai Yun Seng berteriak pada Fang Yuan, suaranya bergetar. Segera, jawab Fang Yuan. Dia juga merasakan tekanan yang meningkat, meskipun dia adalah seorang ahli terbang dan memiliki keterampilan yang luar biasa, tekanannya sekarang sangat luar biasa. Bam! Tepat pada saat ini, ada ledakan keras. Oh tidak, cepat menghindar. Dalam benak Fang Yuan, Mo Yao mengingatkan. Tidak jauh dari sana, dua warisan sejati bertabrakan, dari suara keras yang dihasilkan oleh mereka, beberapa cacing Gu hancur di tempat. Tai Bai Yun Seng belum merasa kasihan pada ini, ketika ekspresinya memucat. Tabrakan itu mengubah arah kedua warisan sejati itu, salah satunya yang berwarna kuning cerah terbang ke arah mereka. Di saat-saat kritis, Tai Bai Yun Seng dengan cepat mengaktifkan semua Gu pertahanannya, membangun 100 garis pertahanan di sekelilingnya dan Fang Yuan. Warisan sejati yang datang dengan kekuatan yang kuat, menghancurkan semua garis pertahanan tanpa kesulitan apapun. Namun selama periode ini, Tai Bai Yun Seng berhasil mendapatkan waktu yang berharga baginya dan Fang Yuan untuk melarikan diri. Suara melengking itu hampir memecahkan gendang telinga mereka, saat warisan sejati yang seperti meteor itu terbang menjauh dengan ekor yang menyala-nyala. Dalam sekejap mata, warisan itu berada lebih dari 10.000 langkah dari mereka berdua. Gu pertahananku hampir hancur. Ekspresi Tai Bai Yun Seng pucat, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan, kita harus mundur. Tai Bai Yun Seng sudah berniat untuk pergi. Fang Yuan mengerutkan kening,
dia sangat jelas tentang sifat Tai Bai Yun Seng. Semakin tua, semakin pengecut mereka. Tai Bai Yun Seng tidak memiliki antusiasme dan semangat untuk mengambil risiko sekarang, tidak apa-apa untuk memintanya menyembuhkan orang lain, tetapi dia bukan ahli dalam menempatkan dirinya dalam situasi hidup dan mati. Tepat saat Fang Yuan memikirkan apa yang harus dikatakan untuk memacu semangat juang Tai Bai Yun Seng, Mo Yao berteriak dalam benaknya, "Cepat lihat, tepat di atas kalian, kami menemukannya." Pikiran Fang Yuan menjadi tajam, dia segera mendongak. Memang, warisan sejati tertinggi terbang perlahan, kecepatan gumpalan cahaya itu tidak cepat, sangat kontras dengan warisan sejati biasa lainnya. Ukurannya seperti orang dewasa, bersinar dengan cahaya jingga dan merah, memancarkan perasaan hangat. Warisan sejati di sekitarnya, ketika mereka mendekatinya, mengambil jalan memutar dan mengubah arah mereka. Di antara cacing gu, ada otoritas absolut ketika mereka memiliki perbedaan dua tingkatan. Otoritas warisan sejati tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh warisan sejati biasa atau tak tertandingi. Maju, Fang Yuan sangat gembira, dia berteriak pada Tai Bai Yun Seng sebelum terbang mendekat. Tahan, kalian semua bertahan. Mata Ye Luisang merah, dia berteriak keras saat dia mengaktifkan cacing gunya, memancarkan api yang ganas. Api itu menyala, menyebar dengan cepat. Kelompok macan tutul tanduk emas yang menyerang mereka memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi. Namun api Ye Luisang menggunakan kekuatan gu abadi, kelompok macan tutul tanduk emas dengan cepat meleleh dalam api, berubah menjadi genangan lumpur emas. Melihat ini, para Master Gu di sekitarnya bersorak keras. Tuan Ye Luisang luar biasa. Untunglah Tuan ada di sini, kalau tidak, kita pasti sudah mati. Ye Luisang bernapas dengan kasar, dia jengkel, tak berdaya, dan marah. Sialan, apa yang terjadi? Pertama, Tai Bai Yun Seng menjadi abadi, selanjutnya tanah yang diberkati istana kekaisaran menghadapi kehancuran, dirusak oleh badai salju yang terjadi sekali dalam 10 tahun. Sekarang bahkan gedung 88 yang sejati telah muncul. Kupikir kita bisa meninggalkan jebakan itu, tetapi peluru gedung itu tiba-tiba terpicu. Jika aku tahu ini, aku tidak akan mengikuti kontes istana kekaisaran terakhir. Ye Luisang mengomel dalam hatinya. Bukan hanya dia, Ma Yingjie, Luo Bojun, Gu Guolong dan para penyintas lainnya semuanya dirahasiakan, mereka tidak tahu kebenarannya. Orang-orang ini semuanya adalah Master Gu Dataran Utara yang telah memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran. Setelah tanah terberkati Istana Kekaisaran terkoyak dengan beberapa lubang, badai salju 10 tahun sekali datang dan mendatangkan malapetaka, menewaskan hampir semua manusia. Sejumlah besar Master Gu tingkat rendah terluka atau mati. Namun kemudian, keinginan Giant Sun menemukan waktu, meskipun sibuk, untuk menyelamatkan beberapa keturunan yang terkait darah. Ye Luisang dan yang lainnya ditempatkan di babak macan tutul emas. Ketika Fang Yuan mengaktifkan kartu truf terakhir dan mengirim keinginan Giant Sun keluar dari gedung 88 yang sejati untuk sementara, tanpa keinginan Giant Sun yang mengendalikan babak tersebut, kelompok macan tutul tanduk emas yang besar mulai menyerang Ye Luisang dan yang lainnya dengan ganas. Di luar gedung 88 yang sejati. Keinginan Giant Sun yang seperti pasir emas menutupi gedung seperti lapisan baju besi yang tebal. Sementara itu, malapetaka surgawi dan malapetaka duniawi yang mengerikan telah bergabung menjadi satu, menyatu untuk menghubungkan surga dan bumi, berwarna putih bersih seperti salju, seperti kepompong raksasa, menyelimuti seluruh bangunan 88 yang sejati dan kehendak matahari raksasa di dalamnya. Di luar kepompong, angin kencang bertiup, bilah tajam yang terbuat dari es beterbangan di mana-mana. Di dalam kepompong, kilat menyambar dan salju turun seperti badai. Retak, kilatan petir seputih salju terbentuk tiba-tiba, dalam bentuk trisula. Petir aneh turun dari surga, menusuk kehendak matahari raksasa. Petir kesengsaraan perang salju. Kehendak matahari raksasa melolong, serangan ini menghancurkan sebagian besar kehendak matahari raksasa. Ada luka besar yang muncul di baju besi seperti pasir kemasan. Petir kesengsaraan perang salju ini memiliki kekuatan yang luar biasa, itu luar biasa. Bahkan Dewa Gu akan tergerak ketika mereka melihatnya, karena itu adalah salah satu dari 10 malapetaka teratas yang diakui publik. Hanya serangan ini saja telah menghancurkan banyak sekali pikiran matahari raksasa. Namun, keinginan Giant Sun ditinggalkan oleh seorang Immortal Venerable,
fondasinya sangat tebal. Keinginan yang seperti baju besi pasir emas itu dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Namun, selain dari petir kesengsaraan perang salju, ada juga hujan jarum terbang, hujan guntur yang meledak, sabit angin yang kejam, dan lainnya. Ini tidak ada sebelumnya, mereka terbentuk dari bola petir kekacauan kesengsaraan surgawi Tai Bai Yun Seng dan asap penahan bencana duniawi, menyatu dengan badai salju yang terjadi sekali dalam 10 tahun. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi terus turun membawa amukan hebat dari langit dan bumi. Kehendak Giant Sun melawan mereka dengan putus asa, kerugiannya sangat besar. Segera, sangat segera, hanya dalam beberapa menit, aku akan dapat membebaskan diri dari rintangan ini dan memasuki gedung 88 yang sejati lagi. Kau benar-benar berani mengusirku dari gedung, dan menahanku di luar. Aku akan merobek urat dan tulangmu, aku akan menghancurkanmu menjadi abu, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kehendak Giant Sun telah melampaui kemarahan ketika dia memikirkan Fang Yuan. Di dalam gedung 88 yang sejati, masih ada sebagian kecil dari kehendak Giant Sun. Saat ini, dia mengendalikan para manusia pohon, memanipulasi mereka dalam mencoba mendorong warisan Giant Sun kembali ke wilayah terpencil warisan sejati. Pelan-pelan, jangan terlalu kasar, ini satu-satunya di dunia. Kehendak Giant Sun memperhatikan Hei Loulan dengan saksama. Hei Loulan sangat kesal, tetapi dia hanya bisa mengurangi kekuatannya. Ini adalah satu-satunya catatan tentang warisan sejati jalur keberuntungan yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Begitu warisan itu hancur, warisan itu tidak akan bisa ditemukan lagi. Justru karena pertimbangan ini, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun yang berada di dalam warisan sejati jalur keberuntungan mampu bertahan hidup. Keduanya berpelukan erat, mereka tidak punya pilihan selain menyaksikan bola cahaya raksasa yang merupakan warisan sejati jalur keberuntungan itu perlahan mendorong ke arah terowongan bundar. Meskipun mereka adalah tokoh terkenal dan kuat di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, keduanya adalah Gu Immortal, saat ini, mereka masih terlalu lemah. Salah satunya adalah Gu Master peringkat 3 yang baru saja naik, sementara yang lain adalah manusia biasa yang bahkan belum memulai perjalanan kultivasinya. Tai Bai Yun Seng dan Chang San Yin itu telah hilang. Keberhasilan sudah di depan mata, karena Hei Loulan tidak dapat mengendalikannya lagi, katanya. Sejak Fang Yuan menghilang, dia merasakan sedikit kegelisahan. Lupakan saja mereka, sebentar lagi keinginan utamaku akan kembali. Saat itu, bahkan jika 2 atau 3 dewa Gu lainnya datang, mereka tidak dapat melakukan apapun. Yang penting sekarang adalah membawa warisan sejati jalur keberuntungan ini ke wilayah terpencil warisan sejati. Kebanyakan cacing Gu jalur keberuntungan tidak berwujud dan halus. Hanya tempat itu yang dapat menampung cacing Gu ini. Suara keinginan Giant Sun bergema di telinga Hei Loulan. Hei Loulan mengangguk, berteriak pelan saat dia mengumpulkan kekuatannya. Sekaligus, dia melepaskan 50 hantu jalur kekuatan. Hantu jalur kekuatan ini memiliki kebijaksanaan yang unggul. Mereka dengan cepat bergegas menuju warisan sejati jalur keberuntungan. Menahan cahaya yang menyala-nyala, mereka mendorong. Warisan sejati jalur keberuntungan akhirnya sepenuhnya didorong ke wilayah terpencil warisan sejati oleh kekuatan ini. Terowongan itu tertutup. Sukses. Kehendak Giant Sun menghela napas dalam-dalam. Hampir pada saat yang sama, kehendak utama raksasa menyerbu ke dalam bangunan. Kehendak Giant Sun yang mengendalikan para manusia pohon menyatu dengan kehendak utama, berbagi kenangan mereka bersama. Fang Yuan, di mana kau? Kehendak utama berteriak keras dengan kebencian yang mendalam. Salam untuk leluhur tua. Hei Loulan membungkuk dalam-dalam, menunjukkan kegembiraan yang besar. Kehendak utama seperti matahari kecil, bersinar terang dan sangat mendominasi. Dapat dikatakan bahwa Hei Loulan telah membantu kehendak Giant Sun dalam banyak hal. Kehendak Giant Sun baru saja akan memujinya, tetapi tiba-tiba berteriak dengan marah, kalian semua mencari kematian. Beraninya kalian memurnikan bangunan 88 yang sejati milikku. Di dalam wilayah terpencil Giant Sun, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng mengulurkan telapak tangan mereka, menekan gumpalan cahaya warisan sejati dengan kuat, ekspresi mereka pucat dan tubuh mereka menggigil. Cepat, hanya sedikit lagi dan kita akan berhasil. Dalam benaknya, kehendak Mo Yao berteriak dengan cemas bab 624, bajingan yang tidak tahu malu dan licik. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General.
Di wilayah warisan sejati yang terpencil, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng dengan kuat memegang warisan sejati tertinggi dari kiri dan kanannya. Berkat bimbingan kehendak Mo Yao bersama dengan kehendak Giant Sun yang dikosongkan, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng mampu mendekati warisan sejati. Hal yang paling penting adalah tidak ada energi purba di wilayah warisan sejati yang terpencil. Cacing liar dapat menyerap energi purba langsung dari udara sekitar untuk digunakan. Tanpa energi purba, sebagian besar cacing gu akan kehilangan ancamannya. Ini juga salah satu alasan kehendak Giant Sun mencoba mendorong warisan sejati jalur keberuntungan Giant Sun kembali ke wilayah warisan sejati yang terpencil. Warisan sejati tertinggi telah mengeluarkan cahaya oranye hangat sebelumnya, tetapi di tangan Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, ia mengeluarkan 3 warna. Cahaya putih perak menempati sebagian besarnya, disebabkan oleh penyempurnaan dari kehendak gu abadi Tai Bai Yun Seng. Warna kedua adalah abu-abu dari Fang Yuan. Yang ketiga adalah cahaya hitam dari Mo Yao. Cahaya putih keperakan adalah yang paling banyak, abu-abu berada di urutan kedua dan hitam adalah yang paling sedikit. 88 True Yang Building adalah rumah gu abadi tingkat 8, yang terbentuk dari cacing gu dalam jumlah yang sangat besar. Kelompok Fang Yuan harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk segera menyempurnakan 88 True Yang Building. Dapat dikatakan, baik Fang Yuan maupun Tai Bai Yun Seng, mereka berdua telah menghabiskan semua kekuatan mereka. Tinggal sedikit lagi usaha. Tai Bai Yun Seng berteriak dengan cemas. Bagian utama dari kehendak Giant Sun telah kembali ke True Yang Building, ketiganya telah mendengar raungannya yang ganas. Gumpalan cahaya bundar seukuran orang dewasa itu hanya memiliki sedikit jejak jingga yang tersisa di atasnya. Selama cahaya ini terkikis, 88 True Yang Building akan sepenuhnya mengubah tuannya dan situasinya akan sangat condong ke pihak Fang Yuan. Namun, kehendak Giant Sun dengan ganas bergerak pada saat-saat terakhir ini. Kehendak yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi tidak dapat dipandang rendah. Dan surat wasiat ini adalah master asli dari 88 True Yang Building. Jadi, dalam sekejap, jejak terakhir warna jingga digantikan oleh cahaya kemasan yang menyilaukan. Kelompok Fang Yuan langsung merasa muram dengan warna ini. Warna ini berarti bahwa surat wasiat Giant Sun telah menyempurnakan jejak terakhir yang tersisa dari surat wasiat warisan sejati tertinggi. Junior, kalian benar-benar berani. Kalian berani mengejar 88 True Yang Building milikku. Aku akan membuat kalian membayar harga yang paling mengerikan di dunia. Dari dalam gumpalan cahaya, terdengar gemuruh dari keinginan Giant Sun. Cepat, hanya ada sedikit jejak kehendak Giant Sun, kita harus bergerak bersama dan menghancurkannya, jangan buang-buang energi. Teriak Fang Yuan, dahi Tai Bai Yun Seng dipenuhi keringat, dia tidak perlu diingatkan lagi untuk menyadari betapa pentingnya masalah ini. Keduanya berteriak keras dan bergerak bersama, mengerahkan kehendak mereka untuk membentuk pasukan pikiran besar yang melancarkan serangan dahsyat terhadap jejak kehendak terakhir. Raungan kehendak Giant Sun berhenti tiba-tiba saat dia mengerahkan seluruh energinya untuk bertahan melawan serangan itu. Tubuh utamanya sangat besar, tetapi hanya memurnikan jejak warisan sejati dan mengendalikan bagian terkecil. Bahkan jika memiliki kekuatan agung yang jauh melampaui pasukan pikiran sekutu Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, ia tidak memiliki ruang untuk menunjukkan kekuatannya, dan kekuatan yang dapat dilepaskannya adalah sebagian kecil yang tidak signifikan dibandingkan dengan tubuh utamanya. Kehendak liar yang baru saja lahir di warisan sejati tertinggi telah sepenuhnya padam. Gumpalan cahaya warisan sejati yang tenang menjadi medan pertempuran yang tidak biasa yang mempertemukan Fang Yuan, Tai Bai Yun Seng, dan kehendak Giant Sun. Pertarungan antara kehendak melibatkan teknik dan keterampilan yang mendalam. Namun, baik Fang Yuan maupun Tai Bai Yun Seng, mereka bukanlah master gu jalur jiwa yang sebenarnya. Fang Yuan dapat dianggap baru saja memulainya sementara Tai Bai Yun Seng benar-benar seorang pemula, yang mengandalkan naluri untuk menggerakkan pikirannya. Sedangkan untuk Giant Sun Immortal Venerable, pencapaian jalur jiwanya jelas di luar dunia ini. Sayangnya, yang berhadapan dengan musuh hanyalah kehendak khusus yang telah ditinggalkannya. Jadi, dalam pertarungan kehendak ini, tidak ada keterampilan mewah, yang ada hanyalah tabrakan langsung, pertarungan berdarah. Setelah sekitar selusin napas kemudian, kehendak Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng mengalami kerugian besar. Jumlah kehendak Giant Sun mungkin kecil, bahkan tidak mengisi 1% pun dari gumpalan cahaya warisan sejati,
tetapi ia berdiri tegak dan megah. Kehendak utama Giant Sun sangat luas, kekuatannya mengalir tanpa henti. Setiap kerugian yang dideritanya segera terisi kembali. Sebaliknya, kelompok Fang Yuan mungkin telah menduduki keuntungan dalam jumlah besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan pertempuran yang tinggi dan segera kekurangan bahan bakar untuk melanjutkan. Sialan, kita tidak bisa mengeluarkan keinginan Giant Sun, situasinya telah memburuk. Tai Bai Yun Seng pucat pasi, serangan gabungan sebelumnya adalah metode mereka yang paling kuat, tetapi tidak menunjukkan efek apapun. Keinginan Giant Sun tertawa terbahak-bahak. Fang Yuan dan kelompoknya kekurangan energi untuk melanjutkan serangan, dan setelah keinginan Giant Sun menahan serangan mereka yang paling intens, dia mulai memperluas wilayahnya. Dalam gumpalan cahaya warisan sejati, bagian yang ditempati oleh cahaya keemasan mulai mengembang sedikit demi sedikit. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng menatap dengan mata terbelalak, mereka mempertaruhkan seluruh energi mereka, tetapi hanya mampu memperlambat kecepatan ekspansi kehendak Giant Sun. Kehendak Giant Sun benar-benar mengerikan. Bahkan ketika telah ditipu berulang kali sebelumnya, dan sebagian besar kehendaknya berada di luar, menderita serangan mematikan dari kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, bagian yang tersisa masih merupakan penghalang yang tinggi seperti gunung bagi kelompok Fang Yuan. Perbedaan kekuatan mereka yang sangat besar ini seperti jurang antara surga dan bumi. Kita akan kalah. Nada bicara Tai Bai Yun Seng serius, ini hanyalah kehendak yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan betapa kuatnya dia saat masih hidup. Sialan, hanya satu langkah terakhir yang tersisa. Kehendak Mo Yao mencengkeram kepalanya, suaranya bercampur dengan nada terisak dan penyesalan yang sangat. Jika saja kita selangkah lebih awal, selama kita memiliki 3 napas waktu, kita akan berhasil. Sudahlah, Fang Yuan menggertakkan giginya, ekspresinya berat. Dia belum menyerah, berbicara dengan niat yang kejam, dalam situasi ini, kita tidak dapat memperoleh bangunan 88 yang sejati. Kita tidak dapat memusnahkan kehendak matahari raksasa, cepat atau lambat ia akan menelan ruang yang kita tempati. Namun, kita belum kalah. Jangan lupa, masih ada kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi di luar bangunan yang sejati. Apa maksudmu? Ekspresi Tai Bai Yun Seng berubah, berkata tanpa berpikir. Sifatnya baik hati dan pasif, tetapi dia tidak bodoh, dan segera menyadarinya ketika Fang Yuan menyebutkannya. Benar, jika aku tidak dapat memperolehnya, tidak ada orang lain yang harus berpikir untuk mendapatkannya. Karena aku tidak dapat memperoleh bangunan 88 yang sejati, aku lebih baik menghancurkannya. Kilatan kejam bersinar di mata Fang Yuan, nadanya begitu dingin sehingga dapat membuat pendengar menggigil. Tapi ini adalah bangunan 88 yang sejati, Mo Yao bergema, tetapi nadanya goyah. Dia tidak punya pilihan selain menerima bahwa ini adalah metode terbaik untuk melarikan diri dari kesulitan mereka. Kehendak Giant Sun akhirnya menyerbu ke wilayah warisan sejati yang terpencil. Kalian berdua semut kecil, kalian benar-benar memaksaku sejauh ini. Kalian bajingan yang licik, hari-hari baik kalian telah berakhir. Dosa-dosa kalian begitu besar sehingga bahkan kematian akan membiarkan kalian lolos dengan mudah. Aku akan memberimu hukuman yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan mengupas kulitmu, menarik urat-uratmu dan membiarkan darah mengalir. Aku akan membakar jiwa kalian dalam api dan membiarkan kalian merasakan penderitaan yang tak tertandingi untuk selamanya. Kehendak emas itu meraung seperti laut yang ganas, dan melecutkan ombak besar bersamanya. Ditipu berulang kali oleh Fang Yuan, menderita pemboman bencana yang tak terkendali, kemarahan kehendak Giant Sun telah mencapai puncaknya, bersumpah untuk membunuh Fang Yuan, pelaku utamanya. Dibandingkan dengan gelombang emas, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng sekecil semut. Warisan sejati yang terbang ditelan oleh gelombang emas, mengakibatkan cipratan tetapi mereka berhenti bergerak segera setelah itu. Kehendak Giant Sun sekali lagi telah mengendalikan warisan ini. Namun, sebagian besar cacinggu membutuhkan esensi purba atau esensi abadi untuk diaktifkan, dan hanya kehendak Giant Sun tidak dapat mengaktifkannya. Saat ini, sebagian besar bangunan 88 yang sejati dikendalikan oleh kelompok Fang Yuan. Selama mereka tidak membiarkan kehendak Giant Sun mendapatkan esensi abadi Giant Sun, cacinggu ini tidak dapat digunakan. Mulai, Fang Yuan berteriak lembut, tatapannya bersinar dengan niat tajam. Pendekatan kehendak Giant Sun yang kuat juga menghilangkan keraguan Tai Bai Yun Seng.
Dia sudah sepenuhnya terikat dengan pihak Fang Yuan dan hanya bisa memilih untuk maju bersama secara paksa. Bangunan 88 yang sejati awalnya bersinar dengan aurora, tetapi dengan tindakan kelompok Fang Yuan, aurora dengan cepat meredup hingga menghilang. Lautan emas yang ganas tiba-tiba menjadi tenang. Saat berikutnya, raungan kemarahan kehendak Giant Sun bergema, bajingan. Kalian berani membuat bangunan 88 yang sejati menghentikan operasinya, kalian bajingan terkutuk, kalian bajingan licik dan tak tahu malu. Bangunan 88 yang sejati mungkin memiliki kemauan liar sebelumnya, tetapi baru saja lahir, sehingga masih beroperasi secara otomatis seperti biasa. Namun, kelompok Fang Yuan telah menyempurnakan sebagian besar bangunan 88 yang sejati dan mereka secara paksa membuatnya menghentikan operasinya. Bahkan benteng terkuat pun akan merasa sulit untuk menahan keruntuhan internal. Meskipun bangunan 88 yang sejati tidak runtuh, operasinya telah berhenti dan hanya cangkangnya yang tidak memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan apapun, bagaimana ia bisa menahan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi yang mengerikan? Kelompok Fang Yuan dapat mengabaikan bangunan 88 yang sejati, dalam hal apapun, mereka tidak akan dapat memperoleh bangunan 88 yang sejati jika situasi ini berlanjut. Namun, kehendak Giant Sun tidak dapat mengabaikannya. Ini adalah warisan dari Giant Sun Immortal Venerable, yang ditinggalkan untuk kepentingan keturunannya, itu tidak boleh dihancurkan. Kehendak Giant Sun ditinggalkan oleh Immortal Venerable untuk mengelola bangunan 88 yang sejati, bagaimana ia bisa hanya menyaksikan bangunan yang sejati dihancurkan? Tunggu saja, lautan kehendak emas itu dengan cepat mundur. Kehendak besar Giant Sun mengalir keluar dari menara seperti air, membentuk baju besi emas sebagai pertahanan di sekitarnya. Kehendak Giant Sun tidak punya pilihan selain menanggung pemboman dahsyat dari kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi untuk melindungi bangunan 88 yang sejati yang lemah. Namun, ia masih meninggalkan sebagian kehendak yang mengalir ke arah Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng seperti sungai yang deras. Fang Yuan, bagaimanapun, mengembuskan napas udara keruh. Dibandingkan dengan lautan kemarahan yang agung dari sebelumnya, kehendak ini mungkin kuat tetapi mereka dapat mengatasinya, meskipun dengan susah payah. Fang Yuan dengan enggan mengeluarkan gu dari sakunya. Itu adalah gu hantu beruang terbang. Kehendak Fang Yuan bergerak dan melemparkan gu dengan santai, gu hantu beruang terbang ke depan, mekar dengan cahaya putih yang indah. Cahaya putih menghilang dan seekor beruang terbang raksasa melindungi Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, menghalangi sungai kehendak. Sialan, gu hantu beruang terbang. Kehendak Giant Sun mengutuk. Gu hantu beruang terbang agak istimewa, itu adalah gu abadi tetapi dapat diaktifkan hanya dengan pikiran seseorang, tanpa memerlukan esensi abadi. Memurnikannya sulit dan memberinya makan tidaklah mudah, membutuhkan daging segar dari beruang terbang binatang buas yang terpencil. Untungnya, Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati hu abadi dan dapat memberi makan gu abadi ini dengan bantuan surga kuning harta karun. Meski begitu, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Melatih pasukan selama 1000 hari untuk menggunakannya dalam satu pertarungan. Sekarang, saatnya bagi gu hantu beruang terbang untuk menunjukkan nilainya bab 625, kartu truf yang tersisa. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kekuatan tempur siluman beruang terbang itu, hampir tidak setingkat dengan siluman beruang terbang, ia memiliki setidaknya setengah kekuatan tempur abadi. Yang terpenting, ia mungkin terlihat besar dan lambat, tetapi ia sangat lincah. Sungai kehendak matahari raksasa berputar ke kiri dan kanan, berusaha melewati siluman beruang terbang, untuk langsung menyerang Fang Yuan dan yang lainnya, memperoleh kemenangan. Tetapi ia masih terhalang oleh siluman beruang terbang itu. Siluman beruang terbang itu, bahkan tanpa manipulasi Fang Yuan, memiliki kecerdasan dan cukup licik, ia dapat bertarung sendirian. Swoosh! Cakar beruang yang gemuk dan besar itu menghantam, membawa serta suara angin. Bam! Kehendak matahari raksasa yang seperti pasir kemasan itu hancur berkeping-keping oleh cakar beruang itu, berubah menjadi debu kemasan saat ia larut di udara. Tetapi ini hanyalah cabangnya. Sungai emas yang merupakan kehendak matahari raksasa itu seperti ular piton besar yang melingkari siluman beruang terbang dengan erat. Pada saat yang sama, anak perusahaan yang tak terhitung jumlahnya diciptakan, menyerang banyak area hantu beruang terbang. Keduanya bertarung dengan ketat, di jalan buntu, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lain.
Kehendak Giant Sun dapat menyatu dan terpecah sesuka hati, ia memiliki kebebasan untuk mengubah bentuk, hantu beruang terbang tidak dapat menghancurkannya. Namun, kehendak Giant Sun terjerat oleh hantu beruang terbang dan tidak dapat berurusan dengan orang yang paling penting, Fang Yuan. Kehendak Giant Sun telah mewarisi sebagian dari kebijaksanaan yang mulia abadi, ia tahu dari situasi tersebut setelah beberapa saat berpikir, untuk membunuh Fang Yuan, ia perlu menggunakan setidaknya setengah dari kehendak sungai. Namun, separuh yang tersisa bukanlah tandingan hantu beruang terbang. Jika ia menyerang dengan kuat, itu seperti ia menyerahkan inisiatif. Jika Fang Yuan mundur dengan gumpalan cahaya warisan sejati dan mengulur waktu, setelah hantu beruang terbang menghancurkan kehendak Giant Sun yang tersisa untuk melawannya, situasinya akan menjadi berbahaya. Ia telah menderita kerugian karena terpecah sebelumnya ketika ia menarik kehendaknya keluar dari domain terpencil warisan sejati. Saat itu, Fang Yuan telah menggunakan token pemilik kaca untuk menantang sebagian kecil keinginan Giant Sun dengan tegas. Pada akhirnya, keduanya menderita luka-luka dan akhirnya menyebabkan keinginan Giant Sun mengambil risiko besar dan membayar harga yang besar, tetapi hanya berhasil mendapatkan kembali kendali atas putaran manusia pohon. Ekspresi Fang Yuan muram, dia menahan gumpalan cahaya warisan sejati, memperlambat kemajuan perluasan keinginan Giant Sun sambil mengamati situasi dan kondisi pertempuran saat ini. Jika kehendak Giant Sun terpecah lagi, itu akan hebat. Sayangnya, ia tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama dua kali. Fang Yuan mengamati sejenak, melihat kehendak Giant Sun bertarung dengan hantu beruang terbang dengan sangat sengit, tetapi ia tidak berpikir untuk terpecah. Fang Yuan mendesah dalam hatinya. Lawan itu tidak membuat kesalahan, sehingga kesulitan Fang Yuan menjadi lebih berbahaya. Saat ini, sebagian besar kehendak Giant Sun berada di luar gedung menanggung kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Untuk melindungi gedung 88 yang sejati, hanya dua bagian yang tersisa sekarang. Sebagian bertarung dengan hantu beruang terbang. Yang lainnya bersaing dengan Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, mencoba untuk menyempurnakan gedung 88 yang sejati. Warisan sejati tertinggi yang mewakili kepemilikan gedung 88 yang sejati awalnya hanya memiliki sedikit warna emas, tetapi sekarang jejak ini telah tumbuh menjadi seukuran telapak tangan. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng telah mengerahkan semua potensi mereka menggigil dan ekspresi mereka pucat, mereka berkeringat deras tetapi tidak dapat menahan perluasan penyempurnaan keinginan Giant Sun. Keinginan Giant Sun terlalu besar. Tai Bai Yun Seng merasa seperti sedang menghadapi lembah dan gunung selama perlawanan, dia tidak berdaya dan merasa putus asa. Bahkan Fang Yuan, seorang kepala iblis dengan keinginan besi, merasakan rasa putus asa yang kuat tumbuh di hatinya saat ini. Jika dia membiarkan situasi berkembang seperti ini, suatu hari, ketika keinginan Giant Sun berhasil berkembang, dia akan mendapatkan kembali kendali atas gedung 88 yang sejati. Saat itu, Fang Yuan dan yang lainnya akan menjadi daging mati. Dia harus melakukan sesuatu. Meskipun begitu, Fang Yuan telah terlalu terlibat dalam warisan sejati tertinggi ini, dia tidak dapat melakukan apapun. Kekuatan pertempuran terbesarnya sekarang adalah hantu beruang terbang Gu, tetapi itu sudah digunakan. Tai Bai Yun Seng adalah rekan aliansi sementara yang diperolehnya melalui penipuan, tetapi sama seperti Fang Yuan, dia sudah ada di sini untuk melawan kehendak Giant Sun, dia tidak bisa melakukan hal lain. Dapat dikatakan bahwa selain Spring Autumn Cicada, Fang Yuan telah menggunakan semua kartu trufnya. Jangan bilang, aku benar-benar harus menggunakan Spring Autumn Cicada kali ini. Sebuah pikiran terlintas di benak Fang Yuan. Tetapi segera setelah itu, dia menolaknya. Spring Autumn Cicada bukanlah Gu abadi yang memiliki tingkat keberhasilan yang terjamin, aku bisa saja gagal. Nasib buruk kematian hitam yang menimpaku saat ini begitu kental. Begitu aku meledakkan diri, kesadaranku yang tersisa akan memasuki Spring Autumn Cicada dan melakukan perjalanan ke hulu di sungai waktu. Ada kemungkinan besar aku akan menemui ajalku. Peluangku mungkin lebih rendah dari 1 dari 10. Bagaimana dia bisa menyelesaikan situasi ini? Fang Yuan, kita tidak punya harapan untuk berhasil, ayo mundur. Dengan menggunakan perjalanan abadi tetap, kita bisa kembali ke tanah sucimu. Tai Bai Yun Seng menyarankan. Haruskah dia benar-benar mundur? Pada titik ini, jika dia menyerah, kehendak Giant Sun akan segera mendapatkan kembali kendali atas bangunan 88 yang sejati. Pada saat itu, melalui rintangannya,
apakah Go Perjalanan Abadi tetap masih akan berhasil diaktifkan? Bahkan jika dia berhasil, apakah ini akan memuaskannya? Fang Yuan marah. Dia telah merencanakan ini begitu lama, dia merencanakan begitu keras, kemenangan hampir di depan mata, kekayaan dan keuntungan yang sangat besar ada di depannya, dia hanya selangkah lagi. Hanya satu langkah kecil, aku benar-benar marah, tunggu. Ekspresi Fang Yuan berubah, dia memikirkan Ma Hongyun. Aku tidak punya kartu truf, tetapi aku bisa menggunakan bidak catur ini. Inspirasi melintas di benaknya saat Fang Yuan tidak ragu lagi, dia mengepakkan sayapnya dan terbang dengan warisan sejati tertinggi. Kemana kita akan pergi? Tai Bai Yun Seng bertanya dengan cepat. Ikuti saja aku. Fang Yuan menjawab dengan singkat. Go Perjalanan Abadi yang tetap ada dalam kepemilikannya dan disempurnakan olehnya, bahkan jika Tai Bai Yun Seng ingin mundur, tanpa kerjasama Fang Yuan, dia tidak dapat melarikan diri. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai itu menggeram, terbelah dan kembali membentuk satu entitas lagi, melewati hantu beruang terbang dan menyerang Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng. Hantu beruang terbang itu bereaksi dengan cepat, ia mengikuti mereka. Fang Yuan mencibir, mengubah arahnya. Setelah bergerak ke berbagai arah, hantu beruang terbang itu kembali ke sisi Fang Yuan. Fang Yuan melarikan diri saat bertarung, karena kedua belah pihak bertarung dan berhenti berkali-kali. Terkadang, kehendak matahari raksasa yang seperti sungai ada di depan, terkadang, Fang Yuan mengambil jalan memutar, menggunakan hantu beruang terbang untuk melawan. Jalan itu dipenuhi dengan guncangan tetapi tidak ada bahaya nyata. Meskipun ada warisan sejati dari semua ukuran yang terbang di sekitar dengan kacau, karena aura warisan sejati tertinggi, tidak ada yang mendekat. Dengan menggunakan hantu beruang terbang sebagai perisai, kehendak Giant Sun yang seperti sungai tidak dapat menghentikan gerakan Fang Yuan, ia hanya dapat memperlambatnya. Namun, keadaan Fang Yuan sama saja. Ia dan Tai Bai Yun Seng tidak dapat melakukan apapun terhadap bagian kehendak Giant Sun yang menyempurnakan bangunan 88 yang sejati. Dalam pertarungan kehendak, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng sangat tertekan, cahaya keemasan terus meluas, keduanya pada akhirnya pasti akan kalah. Jadi, kau di sini. Ketika Fang Yuan melihat warisan sejati jalur keberuntungan dalam penglihatannya, ia tertawa terbahak-bahak. Apa yang sedang kau coba lakukan? Kehendak matahari raksasa yang bagaikan sungai itu merasakan sesuatu yang salah, dia berteriak panik. Tai Bai Yun Seng menatap Fang Yuan dengan kebingungan yang sama. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, katakan padaku, apa yang akan terjadi ketika dua warisan sejati tertinggi bertabrakan? Warna di wajah Tai Bai Yun Seng berubah, kegilaan Fang Yuan membuat jantungnya berdebar kencang. Tetapi memikirkannya, dia menyadari, ini adalah rencana yang luar biasa dan brilian. Dia dan Fang Yuan tidak dapat kembali sekarang. Gumpalan cahaya warisan sejati di tangan mereka sangat merepotkan, jika mereka melepaskannya, mereka akan mati, tetapi jika tidak, mereka akan mati cepat atau lambat. Tetapi jika dua warisan sejati tertinggi bertabrakan, hasilnya tidak akan terpikirkan. Konsekuensinya sangat parah bahkan kehendak Giant Sun kehilangan ketenangannya. Kau, jangan datang, teriak Ma Hongyun. Zhao Lian Yun dipeluk erat di lengannya. Tetapi di panggung ini, mereka berdua hanyalah yang paling lemah. Jika bukan karena keberuntungan mereka yang luar biasa, mereka akan hancur menjadi debu sejak lama selama pertempuran yang intens. Di bawah pengaruh keberuntungan dan kebetulan, warisan sejati jalur keberuntungan menjadi malaikat pelindung mereka, tetapi telah didorong ke wilayah terpencil warisan sejati. Setelah memasuki wilayah terpencil warisan sejati, ancaman warisan sejati jalur keberuntungan mencapai titik terendah. Hampir dapat dipastikan bahwa tekad Giant Sun untuk menghadapi iblis dunia lain itu akan berhasil. Jika bukan karena tekad Giant Sun yang berhati-hati dalam melindungi warisan sejati jalur keberuntungan, dan dipaksa oleh Fang Yuan sehingga ia tidak dapat pergi dan harus menghadapinya, ia pasti sudah berurusan dengan Ma dan Zhao sejak lama. Ma Hongyun aman dan sehat di sini, dengan kata lain, itu semua berkat Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng. Namun sekarang, Fang Yuan menyeret warisan sejati tertinggi dan bergegas ke sini sendirian. Dia, apa yang coba dia lakukan? Tubuh Zhao Lian Yun gemetar, melalui penghalang tembus pandang, ia panik dan dapat melihat senyum dingin Fang Yuan. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Cepat berhenti, hentikan. Tekad Giant Sun yang seperti sungai berteriak gila-gilaan dari belakangnya. Dia cemas.
Begitu dua warisan sejati tertinggi ini bertabrakan, mereka pasti akan menderita kerusakan besar bersama-sama. Pada saat itu, tidak hanya warisan sejati jalur keberuntungan yang tersisa akan rusak atau bahkan hancur, bangunan 88 yang sejati bahkan akan menderita kerusakan besar yang sulit dibayangkan. Kehendak, matahari raksasa yang seperti sungai mengalami pikiran-pikiran yang intens, semua pikiran yang membentuk kehendaknya mulai meledak sendiri. Kehendak seperti pasir emas dalam bentuk sungai meledak dengan cahaya yang menusuk mata, kekuatan pertempurannya melonjak setidaknya setengahnya. Hantu beruang terbang menggeram dengan marah, tetapi ditekan sepenuhnya. Alis Fang Yuan bertaut erat, situasinya sangat berbahaya, dia harus memusatkan sebagian konsentrasinya pada hantu beruang terbang, memanipulasinya untuk bertarung secara langsung. Pengalaman bertarung selama 500 tahun bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Di bawah manipulasinya, hantu beruang terbang bergerak lebih lincah, mengabaikan luka-luka di tubuhnya dan akhirnya memblokir kehendak matahari raksasa yang seperti sungai sepenuhnya. Fang Yuan, kamu sedang mencari kematian. Kamu ingin berhadapan dengan Ma Hongyun, tetapi jangan lupakan kekuatan luar biasa dari Gu Surga yang menyaingi keberuntungan. Selama kamu membawa niat buruk terhadapnya, keberuntunganmu akan menurun drastis, bahkan jika kamu memiliki kekuatan pertempuran setengah abadi, dan mampu menahannya untuk sementara, berapa lama kamu bisa bertahan? Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai melihat bahwa dia tidak dapat menerobos dan mulai berteriak. Fang Yuan, kehendak matahari raksasa benar sekali, kamu harus sangat berhati-hati. Kehendak Mo Yao juga berkata. Fang Yuan mendengus, tanpa sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Mencari peruntungan di tengah bahaya, bagi Fang Yuan, hanya dengan muncul sebagai pemenang di tengah kekacauan, ia dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Melihat bahwa dua warisan sejati tertinggi berjarak kurang dari 1000 langkah dari satu sama lain, pada saat ini, ada riak-riak di udara, saat puluhan sosok dipindahkan ke wilayah terpencil warisan sejati. Mereka muncul di depan rute terbang Fang Yuan, mereka semua adalah wajah-wajah yang hampir dikenal. Ye Luisang, Gu Guolong, Bian Sisuan. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dan berotot, dengan tinju seperti palu, ia tertawa kejam ke arah Fang Yuan, jadi, namamu Fang Yuan. Leluhur tua Giant Sun telah mengungkap kedua kejahatanmu ke dunia luar. Rencanamu telah terbongkar, semuanya berakhir, hidupmu akan berakhir di sini. Siapa lagi kalau bukan He Loulan? Ekspresi Tai Bai Yun Seng berubah tiba-tiba, ia tidak dapat membebaskan dirinya sekarang karena ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan keinginan Giant Sun yang sedang menyempurnakan warisan sejati. Tertinggi, kemunculan He Loulan dan yang lainnya benar-benar terlalu menghancurkan. Pada saat-saat terakhir, ini seperti pukulan yang mematikan. Hahaha, kehendak Giant Sun yang bagaikan sungai tertawa keras di belakang mereka, kalian semua datang tepat waktu. Dia memuji He Loulan dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh. Ini jelas merupakan tindakan kehendak utama yang meluangkan waktu untuk memberitahu dan memobilisasi sekelompok bala bantuan ini. Jika ini terjadi pada waktu normal, He Loulan dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur yang tidak berarti di mata kehendak Giant Sun. Namun pada saat dan tempat ini, mereka menjadi bidak catur yang menyelamatkan nyawa, mereka adalah taruhan terbaik untuk menggulingkan keseimbangan antara kedua belah pihak. Fang Yuan, Tai Bai Yun Seng, kalian semua akan mati. Kehendak Giant Sun yang bagaikan sungai itu menggeram, melambat dan menyerang. Inisiatif itu kembali direbut oleh pihak Giant Sun. Kita kalah. Tai Bai Yun Seng menghela napas panjang, menoleh untuk melihat Fang Yuan, mengumpulkan semangatnya, adik junior, masuklah ke celahku, kita akan mundur. Aku memiliki esensi abadi, dan kau memiliki perjalanan abadi tetap, sekarang karena kehendak Giant Sun sedang diganggu oleh kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Kita harus mundur sekarang sebelum terlambat. Namun, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Begitu kita melepaskannya, bangunan 88 yang sejati akan jatuh ke dalam kendali kehendak Giant Sun. Bangunan ini memiliki kemampuan untuk menyedot Gu abadi, dan jangkauannya meluas ke seluruh dataran utara, bahkan jika kita menggunakan perjalanan abadi tetap, ada kemungkinan besar untuk gagal pada akhirnya. Petik 2. Tentu saja aku tahu ini. Nada bicara Tai Bai Yun Seng terdengar cemas, tapi kita hanya bisa mengambil risiko, untuk memperjuangkan peluang keberhasilan yang tipis itu. Jika kita menunda lebih lama lagi dan kehilangan kesempatan terakhir ini, kita bahkan tidak akan memiliki peluang keberhasilan yang tipis ini.
Tatapan mata Fang Yuan berkedip-kedip karena ragu, dia melihat warisan sejati tertinggi di tangannya sekali lagi. Dalam gumpalan cahaya warisan sejati, cahaya keemasan yang menyilaukan telah menempati sepertiga dari kapasitas gumpalan cahaya itu, dan mengembang dengan kecepatan yang semakin meningkat. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, aku tidak menyangka kita masih akan sampai pada titik ini. Jika bukan karena keadaan, aku tidak akan mau melakukan ini. Adik junior, kamu masih punya cara. Tai Bai Yun Seng mendengar ini dan terkejut, sangat gembira, dan curiga.